kelapanya itu ditanam bang di samping situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tande Bekasi? Bersama saya Ahmad Maulana di program Kacamata Mahasiswa. Nah, sekarang kita kedatangan tamu nih, sahabat kita, adinda kita, kakanda kita. Langsung aja kenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurajim, asli Bekasi. Kalau jangan ngaku orang Bekasi kalau nggak tahu kampung saya. Saya bertempat di Rawapanjang. Wah, gimana tuh Rawapanjang, Bang? Nah, kan Rawapanjang bisa dibilang ya tempatnya para jawara di Bekasi. Wih, ngeri. Ini saya manggilnya Bang Ajim apa Bang apa nih? Bang Bewok. Oh, Bang Bewok. Kita Iya. panggil kita Bang Bewok. Bang Bewok, Iya. sebelum kita mulai, kita sebat dulu Bang Bewok. Iya, boleh Bang. Bang Bewok silakan. Sembari ngerokok ya. Iya, biar asik. Jarang-jarang nih di DJ aja nggak boleh ngerokok kayaknya. Langsung aja Bang Bewok. Ya, Ya, terkait kegiatan Abang nih. Abang itu masih kuliah atau pengen lulus atau pengen nganggur atau gimana nih? Aduh, pertanyaannya tajam banget ini. Ya, alhamdulillah saya semester akhir sudah tahap skripsi. Insya Allah tahun ini akan selesai. Ya, akan diwisuda. Sudah hampir selesai. Oh, udah sidang. Udah hampir selesai. Oh, hampirnya nggak ikhlas. Nah, kuliah di mana sih, Bang? Saya di ini Bang, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oh, yang itu ya, agama-agama itu ya. Iya Bang, yang punya mazhab sendiri, yang orang kenal tuh mazhab Ciputat. Nah, fakultas apa sih? Saya fakultas ini apa? Suludin Bang. Nah, Usuludin itu apaan? Biar Iya. sobat Tandi Bekasi itu biar paham gitu. Iya. Fakultas Suludin tuh fakultas agama dan filsafat. Wih, ngeri juga ya. Agama dan filsafat. Nah, kenapa sih bisa masuk di UIN Syarif Hidayatullah? Katanya kan UIN Syarif Hidayatullah itu susah banget masuk situ. Nah, prosesnya itu bagaimana? Iya. Dari perjalanan Bang ya. Semua itu pasti punya dinamika tersendiri ya Bang. Betul. Ada cerita tersendiri. Dan bagi kita kan, Abang punya cerita perjalanan Abang, saya juga punya cerita perjalanan saya. Saya itu awal itu datang ke UIN tidurnya di masjid Bang. Tidur di masjid? Iya. Itu tahun berapa? Ya Mulai belum lama sih, baru berapa tahun kemarin, awal-awal masuk kuliah. Iya. Itu saya datang tidur di masjid karena saya punya senior di UIN itu belum balas, waktu itu WA saya belum dibales-bales. Oh, berarti Iya. tidur di masjid itu gara-gara nunggu balasan- senior. Iya, chat, balasan chat. Saya telepon dia nggak aktif. Udahlah, saya ngambil kesimpulan, saya bermalam di masjid. Oh, nginep apa nginep? Nginep. Oh, kayak merebut nginep. Kan saya bilang, saya sampai nginep tuh. Penginap, nah pas sudah ketemu senior, baru dah kita dikenalin sama kawan-kawan yang ada di tempat yang mana dibilangnya apa ya? Sekret Persatuan Mahasiswa Bekasi, atau yang orang Bekasi bilang Permasi, Persatuan Mahasiswa Bekasi. Nah, kenapa mau kuliah di situ sih? Ya gimana ya Bang ya? Saya emangnya dari SMP terus aliyah itu nggak kuliah di tempat kampung sendiri gitu Bang. Emang biasa
pindah-pindah sekolahnya. Pas MTS saya di Depok, Aliyah di Cikarang kan. Nah saya berpikir lagi kan, nggak mungkin kita di sini-sini, berarti temennya orang Bekasi juga. Tak temennya orang Ropanjang lagi. Oh, ya kan. gitu. Makanya saya pengennya keluar, kuliahnya di luar gitu. Oh, nyari Bekasi. temen di luar dari Bekasi gitu ya? Iya, betul Bang. Nah, dari perjalanan itu berkaitan tentang masuknya di pas bisa masuk Fakultas Usuluddin itu bagaimana? Banyak dinamika juga Bang. Saya kan kalau di ini kan masuk UIN banyak ya tuh seleksinya, ada yang UMPTKIN, terus ada SNPTN, SBMPTN, terus mandiri ya kan. Kita nggak nyerah gitu aja. nggak masuk ya kita coba lagi kan. Iya, betul. Terus alhamdulillah saya lolos tuh, ada pilihan juga kan. Ada di Fakultas Dakwah, nah terus di Suludin, nah terus di Pendidikan Agama Islam. Oh jadi ITK. Nah di situ saya nanya kan, namanya restu orang tua kan yang terbaik. betul. Iya, dia bilang udah dah itu yang berbau agama aja, biar nanti ke depan jalannya lurus kan. Gitu saran orang tua, ya kita harus ikutin Bang. Mau nggak mau kan, itu sebuah pilihan. Iya. Kayak rok panjang lurus gitu. Iya. Nah, setelah masuk kuliah itu di kampus itu ngapain aja biasanya? Ya cuma ya gitu-gitu aja lah. Ya sih. Iya, iya. Namanya kita di kuliah di negeri gitu kan ya. Ya harus ngejar nilai gitu. Gak salah Bang. Saya juga gimana ya? Kuliah juga kan alhamdulillah ya, dari awal sampai selesai dapat beasiswa gitu Bang, dari istilahnya dari pemerintahan. Iya. Yang mana beasiswa itu kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Ya salah satunya ya kita manfaatin absen. Jadi absennya nggak boleh ada yang bolong. Terus nilai juga nggak boleh ada yang kendor kan. Nanti ketika itu turun nilainya nggak bagus ya mau nggak mau kita harus terima beasiswa kita diambil sama pemerintah, dikasih ke orang lain pendatang baru gitu Bang. Nah di kampus ikut organisasi nggak sih? Alhamdulillah Bang, hari ini saya ikut di HMI cabang Ciputat. HMI itu apaan tuh HMI? Waduh, bergelumit Bang ngejelasin itu. Ya intinya singkatan apa sih HMI itu? Gitu. Iya. Biar tahu sobat di Bekasi. HMI itu himpunan mahasiswa Islam. Oh himpunan mahasiswa Islam. Iya. Nah tadi kan menarik nih cerita terkait tidur di masjid, terus nunggu cetan dari senior itu kan, terus ketemu permasi itu apa sih? Nah iya Bang, alhamdulillah tuh Abang bahas itu emang saya pengen ngomongin permasi dari tadi juga. Ya permasi itu istilahnya apa ya, sebuah wadah organisasi daerah primordial. Jadi di UIN Ciputat itu banyak Bang organisasi-organisasi primordial yang ada dari luar daerah. Jadi mahasiswa-mahasiswa dari luar daerah itu bikin himpunan gitu Bang. Jadi mahasiswa primordial. Kayak misalkan orang Jawa Tengah, ada Brebes gitu kan. Ada paguyubannya. Nah, akan tetapi yang membedakan di Permasi ini istilahnya ada yang sekedar paguyuban aja Bang. Nah kalau Permasi ini semua sudah tercatat di SK Kemenkumhamnya jelas, SK Notarisnya jelas, terus sudah tercatat di pemerintah kota maupun Kabupaten Bekasi. Oh intinya ya jelas lah terkait badan hukumnya gitu. Iya ada semua. Nah di pas kuliah itu tinggal di situ apa tetap di masjid? Aduh, kalau kita mau jadi marbot di masjid baik. Iya Bang, jadi setelah kuliah ya kita alhamdulillah nempatin sekretariat. Sekretariat Permasi itu? Permasi. Kita bareng-bareng di sekretariat itu kan. Awal-awal tuh kita sewa Bang. Oh nyewa. Awal-awal sewa kan.
lambat laun kita mengikuti prosedural yang ada, kita ajukan ke pemerintah, alhamdulillah didengar, doa kita didengar, kita mendapatkan bantuan. Nah, berarti semenjak kuliah di UIN Syarif Hidayatullah itu tidurnya di sekre farmasi? Ya enggak juga bang, kadang kalau kita lagi bete ya saya nyewa kosan sendiri. Oh gitu, Iya. privasi lah, biar privasi Iya. gitu. Kadang kalau emangnya lagi pengen gabung-gabung sama kawan-kawan ya di situ kan. Oh, Kita kan ada di fase dimana kita pengen sendiri kan, ada pengen sendiri, ada yang pengen bergabung, ada juga orang yang apa ya nggak seneng keramaian juga bang. betul. Nah, biasanya kan organisasi mahasiswa itu ya apa sih, sering diskusi, terus abis diskusi ada kebijakan pemerintah yang kurang untuk masyarakat. Pernah nggak sih ikut apa sih namanya demo gitu-gitu? Ya alhamdulillah sampai hari ini kita juga buat itu ya apa lingkaran diskusi juga kan di sekitaran kampus. Itu juga alhamdulillah kita apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kalau itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat ya kita senggol bang. Oh, senggol. Iya. Asik. Kita Senggol. kita bisikin, kita arahin. Oh ini nggak sesuai dengan keinginan rakyat, kita arahin bang. Nah, Itu. selama nyenggol itu pernah nggak istilahnya ada benturan lah atau apalah? Ya namanya dinamika mah juga pasti ada bang. Ya kan, ada yang sampai ke dikandangin lah. Kandang kambing kan? Iya. Dikurbanin dong. Iya kan, dikit lagi nih kan. Belum dapat kupon ngomong-ngomong. Entah di tempat masjid dan tempat tidur. Iya. Nah, kan katanya tadi kan lagi ngebuat skripsi tuh. Iya bang. Yang 99% belum ditulis. Nah, judulnya apa sih? Ya alhamdulillah juga kan karena kita cinta kedaerahan ya. Kita nguliknya di daerah Bekasi juga bang. Judulnya Tradisi Hajat Bumi Sunda Walatar Rawabinong Bekasi. Saya bilang dari awal abang pasti heran. Apa tadi, ulang dong, ulang. Tradisi Sunda Walatar Rawabinong, Tradisi Hajat Bumi Sunda Walatar Rawabinong Bekasi. Nah, menarik nih yang nggak buat Tande Bekasi. Biar makin tambah informasi, kita kasih pertanyaan berkaitan tentang apa itu sih tradisi Sunda. Tradisi Hajat Bumi Oh, tradisi hajat bumi Sunda Walatar Rawabinong Walata Binong Bekasi. Walatra. Walatra Binong. Nah, jelasin dah tuh. Apa itu Walatra Binong Bekasi? Nah, kalau Walatra Rawabinong itu apa ya? Sebuah paguyuban yang mana di dalamnya masih mengedepankan kebudayaan, Bang. Kalau di sini apa ya? Pokoknya ini berlokasi di Kabupaten Bekasi. Cikepus, Cikarang Pusat. Oh, Cikarang Pusat. Iya, makanya saya mengambil itu karena unik, Bang. Soalnya ya kan yang kita tahu kan masyarakat Bekasi yang notabene-nya apa ya? Orang Betawi ya. Betul. Orang Betawi kan. Tapi ini masih ada dari buyutnya, dari terus nenek moyangnya turun ke bawah masih menjalankan tradisi hajat bumi. Abang tahu tradisi hajat bumi pernah? Tahu. Iya. Kalau kayak orang di tepi laut tuh ya hajat laut. Iya, gitu. iya. Ngadain pesta, apa ya, tanda wujud syukur kita kepada Sang Pencipta. Kalau itu ngapain aja? Nah, kalau di dalamnya itu ada yang namanya prosesi-prosesi kan. Ada ritual-ritual juga kan. Ya ada yang namanya ngawin kencai. Apa tuh ngawin Nah, kencai? ngawin kencai itu mengumpulkan air dari 7 sumur yang ada di penjuru desa. Itu bertepatnya di dekat mana Cikarang Pusatnya? Hah? Cikarang Pusatnya dekat mana? Itu Rawabinong namanya. Oh, Rawabinong. Iya, situ Rawabinong. Oh, dia jadi di sana itu ada situ. Nah, air itu. Nah, jadi di situ upacaranya kan di situ, Bang. Iya. Nah, di situ Rawabinong.
Nah, jadi ada namanya di situ ngawinkan cai, mengumpulkan 7 air dari penjuru desa. Jadi warga itu dikumpulin tuh di gentong, dikumpulin di situ. Oh, airnya dijadiin satu semua. Iya. Nah, menarik nih sobat Ande Bekasi berkaitan tentang 7 air dari penjuru desa itu kan. Iya. Nah, setelah dikumpulkan itu, habis itu diapain? Nah, setelah dikumpulkan ya di situ kan dikumpulkan, habis dikumpulkan di ini Bang, dibagi-bagikan ke masyarakat. Oh, dibagikan ke masyarakat. Nah, maksud saya kalau biasanya kan kalau ada kayak gitu kan ada tarian-tarian atau apa sih ya? Ya namanya hajatan kan pesta ya nggak sih? Nanti ya di dalamnya itu juga ada tarian-tarian juga, ada yang namanya ketuk tilu, tarian ketuk tilu. Nah, tarian ketuk tilu itu apa ya? Di dalamnya ada nilai-nilai yang apa sih? Mewujudkan kesederhanaan, Bang. Oh. Iya. Dari tradisi Sundanya. Nah, saya kurang paham dah kalau ngejelasin itu. Terus juga di situ ada yang namanya sedekah bumi nganuin ini Bang, apa sih? Lupa saya bahasa Sunda sih soalnya. Bahasa Sunda. Mengkubur kepala kerbau. Mengubur kepala kerbau berarti kerbau yang sudah dipotong. Jadi kerbau dipotong sama ya pemimpin adat. Setelah dipotong, kepalanya itu ditanam Bang di samping situ itu. Oh, berarti tradisinya di situ seperti itu. Iya, ditanam karena kenapa? Situ kepala kerbaunya aja ditanam, kenapa enggak semuanya gitu kan? Karena itu mewujudkan sifat tamak kita. Jadi kan setiap manusia mempunyai paradigma yang berbeda-beda, isi kepala yang berbeda-beda kan. Nah, di situ kita ketahuan tuh kita rakus atau tidaknya. Jadi kepala kerbau itu diasumsikan untuk saling berbagi. Kan makhluk bukan manusia doang kan? Betul. Iya, ada yang beranggapan seperti itu. Makhluk bukan manusia saja. Nah, disitulah manusia diuji tamaknya atau tidak, tamak rakus atau tidak. Kepalanya dipotong, dipendam. Nah, ada yang beranggapan itu untuk berbagi ke makhluk ciptaan Tuhan yang di luar manusia. Luar biasa ya di Bekasi. Jadi ada tradisi Sunda apa tadi sih? Tradisi hajat bumi. Tradisi hajat bumi di daerah Sumur Binong, Cikarang Pusat. Iya, Rawabinong. Rawabinong. Nah, kalau teman sobat-sobat Tande Bekasi mau lihat desanya atau sumur seperti apa bisa datang sana ya? Bisa. Nah, setiap tahun itu dilaksanakan. Nah, melihat judul tersebut, bagaimana tanggapan dosen sih? Waduh, karena saya gimana ya? Soalnya yang saya tahu ya, belum ada yang meneliti terkait skripsi yang di situ. Maksudnya pertama kali? Iya, pertama kali. Makanya saya mengupayakan bagaimana caranya saya ambil itu judul. Nah, kesulitan nggak? Sulit nggak? Sulit Bang, bolak-baliknya jauh. Nemuin orangnya, nemuin tokoh-tokoh pemimpin adatnya, sulit. Oh, di sana masih ada kayak pemimpin adat gitu ya? Ada. Jadi setiap sebutnya, setiap lingkungan RW itu ada pemimpin adatnya. Oh, gitu. Nah, target itu selesai kapan? Ya, bulan depan ya udah sidang Bang, insyaallah sidang. Oh, insyaallah. Bercandain juga gue. Nah, selain di kampus bikin skripsi tadi yang jauh banget ke Cikarang Pusat itu kan. Iya. Nah, ngapain lagi sih? Ya, alhamdulillah Bang. Hari ini ya kita namanya pemuda ya. Usaha Bang. Usaha apa mandiri. Tuh? Ada kayak sembako, terus punya usaha gas, terus galon air mineral juga. Wah, boleh tuh diutangin. jangan diutangin Bang, kita kagak balik modal. Nah, selain itu apa lagi? Ya, alhamdulillah kan
kita juga masih menjalankan rutinitas yang telah diajarkan dari buyut kita, encang-encing kita, orang apa dari nenek turun ke anaknya ke ibu saya turun ke saya. Itu kegiatan sosial, Bang. Yang mana kegiatan sosial itu apa sih ya? Dibilang takut ya saya ngomongnya, Bang. Yang enggak lah namanya. Ya enggak ada ria-rianya, adanya meri-merian. Iya. Ya alhamdulillah gitu, Bang. Dari turun temurun ya, ini kegiatan buat pengasuh anak yatim gitu, Bang. Mengasuh anak yatim? Iya, kayak kegiatan sosialnya misalkan kita mengadakan santunan seperti itu, Bang. Kegiatan terus juga ada tanggap bencananya juga, tanggap bencana juga. Oh, kayak tanggap bencana ya. Iya. Kalau ada yang banjir langsung datang gitu. Iya. Tapi zaman dari nenek buyut kita kan nggak tercatat dan tidak tertulis dan tidak diakui negara kan. Betul. Nah, alhamdulillah turun ke saya sudah tercatat di SK Kemenkumham, SK notaris juga udah ada pengurusnya juga. Oh, Bang. Berarti nggak percuma juga kuliah Sobat Tande. Akhirnya yang dulunya orang tuanya Bang Bewok ini nggak tadi Bang Bewok bilang nggak tercatat dan nggak ada namanya lah, ya dorongan pribadi, akhirnya dibuat yang namanya yayasan. Nah, selain itu yayasan sosial itu tadi apa sih namanya? Yang paling meriah itu apa sih? Yang maksudnya dalam arti ya ria lagi nih kan? Iya. Yang paling besar acara di yayasan itu apa? Iya, paling enggak kita ngadain apa ya? Seminar-seminar, Bang. Seminar-seminar. Kalau yang umpama kita ada rezeki, kita bagi sekalian, bagi sembako. Tuh. Oh, edukasi sekaligus bagi-bagi. Iya, bagi sembako. Nah, ini Sobat Ande jadi contoh ya, ketika punya ilmu dan punya sesuatu yang bermanfaat itu dibagi-bagi, jangan dibuat sendiri, ya. Nah, selain itu, setelah sidang ini kan maunya sidang nih. Iya, Bang. Yang insya Allah sidang ya. Iya. Yang insya Allah sidang dan skripsinya 99% belum tulis itu. Itu mau ngapain? Aduh. Iya. Paling enggak ini, Bang. Saya lebih ke usaha, Bang. Oh, usaha sambil fokus tadi sama yayasan. Fokus di yayasan. Usaha mau buka usaha ini, Bang. Apa sih? Ayam geprek. Ayam hidup digeprek langsung. Iya, betul, Bang. Cacol sama saus. Nanti Abang mampir kalau udah launching. Lah boleh tuh. Iya. Kalian bisa diutangin ya enggak? Nah, sebenarnya harapan orang tua itu sama Bang Bewok ini ketika lulus itu apa sih harapannya? Misalkan harapannya jadi kerja di kantor, jadi kan kalau tadi mau usaha apakah itu disepakati sama orang tua, disetujui sama orang tua, jangan lu kuliah lama-lama, kuliah agama, geprek ya enggak? Iya. Gitu kan? Paling kalau orang tua ya apa sih ya? Lebih cenderung ke diri saya pribadi, Bang. Nggak ada tekanan saya harus jadi apa, saya harus bagaimana, nggak. Intinya dia selama lu masih hidup, lu jangan pernah tangan panjang, katanya. Pesan dari orang tua saya, jangan pernah maling. Oh, maling. Iya. Tangan panjang. Jangan pernah maling. Terus istilah berperilaku baik, bermanfaat bagi sesama gitu aja, Bang, orang pesan orang. Gitu ya. Nah, Sobat Tande, tadi nih perjalanannya Bang Bewok berkaitan tadi kuliah di UIN Syarif Hidayatullah. Sebelum kuliah dia tidur dulu di masjid. Terus lanjut dia bikin skripsi di Cikarang yang ikonik ya, bagi saya itu ikonik ya. Jarang orang yang mengulas berkaitan tentang sejarah, apalagi sejarah Bekasi nih. Dan yang belum tahu ya segeralah datanglah ke Semur Binong biar paham Bekasi, biar danta dah tuh Bekasinya ya nggak, tentang Bekasinya. Nah, terus tadi Bang Bewok buka yayasan sosial, ini luar biasa. Bisa kita contoh apa yang dilakukan oleh Bang Bewok. Nah, terakhir nih Bang Bewok,
pesan buat mahasiswa, mahasiswi dan yang mau masuk kuliah. Iya. Ya enggak? Itu apa sih pesannya? Iya. Buat mahasiswa yang udah masuk ya, gitu kan. Paling tidak ya memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, jangan sampai terlewat. Terus juga ingat pesan-pesan orang tua, mau kuliah mau ngapain. Terus juga jangan pernah bikin sedih orang tua karena kegagalan kita. Terus juga buat kawan-kawan yang mau masuk ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya juga buka BIMTes. Coba nanti follow IG-nya di Ruang Seru UIN. Wah. Yeah. Jangan lupa tuh follow Ruang Seru UIN. Iya. Yeah. Yang kepengen banget, pengen tahu buat UIN. Udah, itu jangan lupa follow Ruang Seru UIN. Nah. Iya. Sobat Anti Bekasi, dan jangan lupa juga subscribe Bekasi Danta biar Danta. Nah, terakhir kita punya jargon nih. Apa tuh, Bang? Nah, kalau saya bilang Bekasi Danta, kalau Bang Beok bilang Danta banget. Oke, siap. Tuh, 2, 3. Bekasi Danta. Danta banget.